Nah teman-teman, pada vlog kali ini Pak Ci mengunjungi user power clinic untuk memperbaiki unit AC Panasonic yang mati total. AC Panasonic dengan tipe CSLN7WKJ ini menurut usernya mati total akibat kegagalan listrik pada saat mati lampu. Nah, tetap simak terus di vlog Pak Ci kali ini. Ini AC-nya mati total kawan-kawan, jadi saya akan coba memperbaikinya. Saya akan coba menganalisa dengan membawa ke servis power clinic, karena kalau kondisi seperti ini agak susah untuk menganalisanya. Jadi saya akan bawa turun modulnya, akan saya analisa di servis power clinic. Jadi saya akan bawa modulnya saja dengan sensor untuk penerima infrared yang di depannya. Jadi kalau untuk yang lain nggak perlu dibawa karena dia mati total. Baik, saya akan memperbaikinya di servis power clinic ini. Nah, sekarang modul AC Panasonic LN7WKJ-nya sudah ada di servis power clinic. Nah, teman-teman, untuk modul ini saya akan menganalisa kerusakan dengan gejala mati total. Nah, untuk saat ini untuk modulnya bersih karena AC-nya baru kawan-kawan. Jadi AC 3/4 PK dari Panasonic ini saya tanya dengan usernya awalnya dari mati lampu. Nah, setelah lampu on malah AC-nya nggak hidup sama sekali, jadi mati total. Untuk menganalisa sebuah modul yang mati total karena penyebabnya aliran listrik, jadi saya akan fokus untuk pencariannya di blok power supply dari tegangan AC 220 volt. Nah, di sini teman-teman kita mendapati sebuah fuse. Jadi untuk pertama kali saya akan mengukur fuse-nya teman-teman. Baik, saya akan mempersiapkan peralatan untuk perbaikan modul AC Panasonic ini. Saya akan siapin multitester. Pada selektor di sini ada selektor untuk continuous atau buzzer di sini. Karena kalau fuse kita akan mengetahui putus atau tidaknya sebuah fuse. Nah, saya akan mengukur fuse-nya masih normal atau tidak. Karena kalau untuk AC mati total, kita mengurutnya dari tegangan masuknya kawan-kawan ya. Dan untuk tegangan masuknya di sini ada relay, ada yang tulisannya di sini L sama P. Kalau L ini untuk ke kompresor, sedangkan P ini untuk ketegangan sistem 220-nya, sedangkan yang ini merupakan netralnya. Jadi saya akan mengukur pertama fuse-nya di sini. Kalau kita lihat, kalau kita zoom, fuse-nya ini sepertinya terbakar, makanya mati total. Itu hitam. Jadi saya akan coba mengukur juga. Nah, kan ternyata memang benar fuse-nya putus. Ini buzzer. Nah, setelah fuse, kita bisa mengamati lebih dalam lagi untuk rangkaian atau untuk tegangan 220-nya, karena dia menggunakan SMPS. Di sini teman-teman juga perhatikan ada IC power, IC regulator di sini. Biasanya IC regulator ini kalau kendala dengan listrik pecah, ada elko untuk tegangan 450, normal saja kalau dilihat dari fisik ya kawan-kawan. Terus lagi di sini, nah di sini ada curiga nih di sebelah fuse-nya ini ada ya, nah ini juga terbakar seperti kawan-kawan. Ini FA ini varisator. Dia juga
kalau kita lihat dari fisik dia juga gosong, ini sudah terbakar sepertinya. Kita bisa, atau penyebab pertama kali, nah ini kan TVR 1415. Nah ini dia, kalau kawan-kawan lihat dia terbakar, pecah ini. Jadi penyebab, kalau analisa saya ini penyebab fuse-nya putus pertama kali. Kalau kita lihat dari jalur PCB-nya di sini. Nah, ini untuk tegangan masuknya. Ini di sini untuk tegangan masuk. Nih. Terus ada fuse di sini. Ini dari AC, fuse putus, dan ini FA-nya nih, varisatornya di sini. Jadi FA ini, varisator ini, dia dari tegangan masuk line, dia langsung terhubung ke netral. Ini netral. Ini netral. Jadi karena FA ini yang short, dia nih short, kalau kita ukur harusnya dia nggak nyambung. Ini dia malah nyambung short. Harusnya dia nggak nyambung. Jadi kalau ada tegangan lebih baru dia nyambung. Makanya ini karena kemarin sistem listrik di hotel itu mati, tiba-tiba hidup, jadi AC-nya jadi ikut mati. Jadi karena ini short, makanya fuse-nya yang putus. Jadi untuk pertama saya akan mengganti fuse dan varisatornya ini, kawan-kawan. Kalau kita nggak pakai varisator pun masih bisa hidup kalau kita cuma ganti fuse-nya. Nanti akan saya coba ganti fuse dan saya akan on-kan, tapi syaratnya ini harus dicabut. Karena dia sudah short, ini sudah dari netral langsung ke line-nya, kawan-kawan. Oke, itu baru analisa pertama. Jadi nanti kalau setelah kita ganti fuse masih belum hidup, baru kita melakukan pengukuran tegangan. Tegangannya bisa kita ukur di sini. Biasanya tegangannya ini ada sekitar 300 volt. Ini di elko ini kita akan ukur tegangan. Dan sudah ada beberapa video saya yang saya buat untuk kasus modul AC yang mati total. Belum pernah yang ada varisatornya rusak, tapi sebelumnya ada IC regulatornya yang mati. Terus ada trafonya yang tidak tersambung. Nanti kita akan coba dulu ganti fuse ini. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran kalau belum hidup. Oke, saya akan memanaskan solder. Baik, kalau soldernya sudah panas, pertama saya akan melepaskan rangkaian komponen varisator ini yang awal mulanya dia short. FA. Kalau di nameplate di PCB-nya ini FA301. Oke, ini. Dan sekarang kita biarin aja dulu. Sekarang saya akan menggantikan fuse-nya. Ini fuse-nya sudah putus. Fuse-nya ini berapa nilainya? Karena nggak begitu lihat. Ini fuse-nya sekitar 3 ampere. Jadi akan saya cari fuse. Saya ada koleksi. Memang sengaja saya beli beberapa fuse. Oke, ini nilainya 4 ampere, nggak masalah. Saya akan pasang. Setelah saya pasang, saya akan menghubungkan modul AC Panasonic ini ke tegangan listrik. Ini netral. Ini P untuk ke listrik. Dan saya akan coba menghidupkan stop kontaknya. Ini saya lupa pula membawa remote-nya, tapi kalau sudah ini ada on off-nya di sini. Tombol on off manual. Oh, bukan di sini. Di sini manualnya. Nah, di sini.
Oke, saya akan coba hidupkan. Bismillah. Kalau Panasonic ini nggak ada bunyi dia. Coba kita on. Nah, ini kawan-kawan AC-nya sudah menyala. Lampunya sudah blinking. Tuh. Lampu on-nya sudah blinking. Ini tandanya AC-nya sudah menyala, kawan-kawan. Jadi tidak kerusakan pada rangkaian power supply-nya ternyata. Jadi untuk rangkaian regulatornya normal, ditandai dengan lampu indikator yang menyala di sini. Ini sudah on kembali. Coba kita matikan dengan tombol on off-nya nih kayaknya. Ya. Kalau ditekan tombol off-nya mati. Kalau kita tekan tombol on, ini tombol manualnya nih. Nah, dia menyala, kawan-kawan. Ada blink. Alhamdulillah AC-nya sudah hidup. Ternyata tidak ada rusak di rangkaian regulatornya. Jadi kita tidak perlu untuk mengeceknya lagi karena sudah on di sini. Nah, ternyata saya ada sebuah modul power supply TV. Di sini juga ada varistornya. Tapi saya nggak tahu ini rusak apa enggak. Coba kita ukur. Oh, ternyata tidak short, kawan-kawan, tidak terhubung. Ini menandakan varistornya masih bagus. Nah, kalau yang varistor dari modul power supply TV ini nomor serinya 1475, sedangkan yang asli dari AC Panasonic ini 14511. Oh, hampir sama. Sudahlah, saya pasang aja, sama, lebih kurang. Jangan lupa dimatikan kembali stop kontaknya. Ini saya pasangkan, kita lepas aja biar aman. Saya pasangkan varistornya. Baik, setelah saya pasang, ini sudah menyala lagi, kawan-kawan. Jadi modul AC Panasonic-nya sudah on kembali. Saya akan memasangkannya di hotel yang saya sebagai maintenance AC-nya di sana. Lumayan. Oke, ini dia AC-nya. Ini modul yang kemarin mati total. Saya akan memasangkannya kembali. Nah, saya akan memasangkannya kembali. Ini untuk kabel ke kompresor. Ini kabel live-nya, kabel line in. Di sini. Ini soket ke motor, ini soket pengontrolan motornya, kecepatannya. Dan ini untuk ke netral, sedangkan ini untuk ke termis. Oke, saya akan memasangkannya kembali, kawan-kawan. Nah, ini termisnya. Dan ini untuk motor swingnya. Dan selesai dipasangkan kabel-kabelnya, saya akan coba menyalakan kembali, kawan-kawan. Karena saya coba di rumah sudah menyala di sini. Oke, siap.
stop kontaknya di sana itu. Saya akan plug in dan on. Kita lihat ke modulnya karena di rumah sudah hidup. Kalau Panasonic ini dia nggak ada bunyi ini, dan sudah menyala. Kita tunggu sampai kompresor on, kita cek kedinginannya, baru kita pasangkan kembali casingnya. Ini sudah menyala karena awalnya nggak memakai remote. Nah, ini remote-nya. Saya akan naikin suhunya. Oke, sudah beep. Saya akan testing lagi. Sip. Nah, relaynya sudah bunyi. Nah, ini AC-nya di sini sudah on. Kompresornya sudah on kembali kawan-kawan. Dan kita coba ngecek suhunya sebentar lagi. Anginnya rata karena baru dicuci. AC ini juga termasuk baru. Nah, kalau kita ukur dengan termometer non kontak ini suhunya didapat sudah dingin. Ini suhu di EPAP sekitar 18. Sudah dingin dari blowernya. Ini suhu di ruangan ini sekarang ini 29. Ini suhu di ruangan 28. Ini suhu EPAP-nya 19. Ini suhu dari blower. Oke, casingnya sudah dipasangkan kembali, casing untuk PCB-nya ya. Dan sekarang covernya akan saya pasang kembali. Oke, AC-nya sudah dipasangkan kembali. Saya akan on-kan menggunakan remote. Sudah menyala. Dan blowernya juga sudah menyala. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video Pak C kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan aja kok bertanya di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya akan jawab. Dan kita jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye.